Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam semoga tetap tercurah, tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Seperti biasanya kita melakukan pembiasaan yang bagus, yaitu melaksanakan sholat duha bersama, kemudian kita membaca Asmaul Husna, nama-nama indah Allah. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita, masih memberikan kita nafas kehidupan, kita masih bisa melihat cahaya matahari, kita masih bisa memiliki kesempatan untuk belajar walaupun di era pandemi ini. Untuk literasi Asmaul Husna seperti yang minggu yang lalu, Sabtu yang lalu, yaitu tentang ya kudus, ya sekarang ya salam, ya mukmin, atau assalam dan al-mukmin. Assalam itu artinya Allah yang maha sejahtera, Allah yang maha selamat. Kalau yang mukmin, Allah yang memberi rasa aman. Jadi Allah ini bebas dari yang namanya ancaman ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan. ATGH. Ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan. Allah sama sekali tidak memiliki seperti itu. Jadi selalu dalam keadaan sempurna, selamat. Beda kalau kita, ya, manusia itu sangat rentan terhadap musibah, hal-hal yang bisa membuat kita menjadi sakit, itu sangat rentan. Kemudian agar kita selamat dan aman, itu kita harus membudidayakan dalam hati kita, ya, menghayati dengan sepenuh hati bahwa kita harus merasa takut. Jadi agak ironis, ya, kita ingin keselamatan tapi kita harus merasa takut. Takut pada apa? Takut pada siksa Allah apabila kita tidak melaksanakan perintahnya dan kita melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, itu kita harus takut seperti itu. Kalau kita takut pada harimau misalkan, atau binatang buas, kita akan menjauhi. Kita takut pada orang jahat, kita akan menjauhinya. Tapi kalau kita takut pada Allah, sebaliknya kita justru mendekat, taqarrub istilahnya, mendekat kepada Allah. Wafirru ilallah, bersegeralah menuju Allah. Itu kalau kita takut pada Allah, ya. Jadi cara agar kita takut pada Allah itu justru kita mendekat kepada Allah dan kita memberikan salam kepada Allah. Kalau bahasa Jawanya uluk salam. Kita uluk salam pada Allah itu minimal 9 kali. Yaitu kalau sholat itu ada 5 waktu, itu kan kita membaca tahiyat, berarti tahiyat akhir 5 kali kan, ditambah ada tahiyat atas sahur awal, itu selain subuh berarti ada 4, maka 5 tambah 4 ada 9 kali. Kalian sudah hafal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu kita uluk salam yang pertama pada Allah. Terus yang kedua kita uluk salam kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kita uluk salam kepada diri kita sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, dan uluk salam kepada orang-orang yang soleh.
dilanjutkan baca syahadat, membaca syahadat, sholawat Nabi dan sholawat kepada keluarga Nabi, terus juga sholawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Terus begitu selesai kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu uluk salam kita. Jadi minimal 9 kali dalam kondisi sholat tentu saja ya. Jangan tidak sholat baca tahiyat, saya kan sudah uluk salam. Nah, tidak seperti itu. Jadi dalam kondisi sholat itu minimal 9 kali. Syukur kalian bisa menambah dengan sholat nafilah, sholat sunnah ya, sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat hajat, sholat witir, ada lagi sholat tahajud itu juga. Kemudian setelah sholat kita juga dianjurkan untuk membaca doa mohon keselamatan. Kalian masih hafal kan ya? Sudah hafal insya Allah di pelajaran agama atau di pelajaran dirosah sudah kalian disuruh menghafalkan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaika jazal jalali wal ikram. Itu kita juga mohon keselamatan. Yang namanya keselamatan yang kita mohon kepada Allah itu keselamatan yang bersifat abadi, bukan keselamatan hanya di dunia saja ya. Kalau di dunia itu ya semua orang pasti akan mengalami penderitaan ya. Taruhlah orang yang umurnya panjang pasti suatu saat kan akan mati. Kalau sebelum mati kan sakit dulu kan, sakit terus mati. Jadi kalau di singkat, lahir, bahagia, sekedap mungkin kalau ada yang bahagia, lahir, menderita, mati. Itu kan manusia seperti itu. Nah, makanya yang kita mohon adalah keselamatan yang abadi, yaitu keselamatan di akhirat. Terus rasa sakit yang ada di diri kita, penderitaan yang ada di diri kita itu bagus sebetulnya. Kalau kita ambil hikmahnya itu bagus. Karena ada manusia yang selama hidupnya sehat terus, ada itu ya. Fir'aun itu selama hidupnya sehat terus, tidak pernah rasa sakit, tidak pernah digigit nyamuk, tidak pernah dibungut lalat. Itu katanya Fir'aun seperti itu ya, yang mengaku akhirnya dia sombong, mengaku dirinya sebagai Tuhan kan. Jadi dengan orang yang selalu lebih malah bisa terjebak kepada jurang penistaan, yaitu kesombongan. Malah konon dalam satu riwayat Fir'aun itu kalau BAB itu 40 hari sekali, 40 hari sekali berarti sistem pencernaannya itu ya sangat efisien ya, pencernaannya sangat efisien. Kalau kalian kan 1 kali atau 2 kali ya sehari. Nah, tapi katanya menurut satu cerita ya, bisa sejarah, begitu diberontak oleh Nabi Musa. Karena kenapa mau diberontak? Karena Fir'aun itu tiranik ya, senang-senang bahkan mengaku dirinya Tuhan. Akhirnya Kanjeng Nabi Musa diutus oleh Allah agar dakwah menyeru kepada Fir'aun agar takut kepada Allah. Akhirnya dia BAB dalam 1 hari 40 kali karena stres. Karena stres itu Raja Fir'aun. Nah, jadi kita mohon keselamatan tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya. Marilah kita tutup dengan bacaan biasa di Faratul Majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.